Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu mari mempersiapkan hati saudara, sehingga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita ditolong Tuhan untuk boleh mengerti dan juga diberkati lewat renungan pagi ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya persiapkan satu ayat dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8. Demikian bunyinya saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari guru sekolah minggu memberikan tugas kepada muridnya atau anak sekolah minggu yang dididiknya tentang seperti apa Allah Bapa menurut mereka. Ini menjadi tugas yang diberikan kepada murid-murid sekolah minggu ini. Untuk mudahnya, kalian harus melihat Bapa itu atau Tuhan itu sebagai seorang bapa, seorang papi atau seorang ayah, ujar guru sekolah minggu tersebut. Lalu saudaraku, minggu berikutnya guru tersebut menagih PR dari setiap murid yang telah diberikan satu minggu untuk mereka jawab. Lalu saudaraku, ada murid yang mengatakan kalau Allah Bapa itu seperti seorang dokter. Alasannya adalah bahwa seorang dokter itu dia sanggup menyembuhkan penyakit seberat apapun dokter bisa menyembuhkan, karena kebetulan ayahnya atau bapaknya adalah seorang dokter. Lalu murid yang lain dia katakan bahwa Allah Bapa itu seperti seorang guru. Dia adalah pengajar yang ulung. Ya, dikatakan dia bisa mengajari orang tentang kebenaran, juga tentang dosa dan tentang cara hidup yang baik dan seterusnya. Karena kebetulan ayahnya adalah seorang guru. Lalu sebagian anak dia katakan, satu orang lagi katakan Allah itu seperti hakim, Bu Guru, dia katakan. Ya, dia bisa mengadili orang dengan benar. Dia menghukum orang yang jahat, lalu membenarkan orang yang baik, memberi upah kepada orang yang baik, juga kepada orang jahat sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka, dia katakan. Karena kebetulan ayahnya adalah seorang hakim, itu yang dikatakan. Lalu seorang lagi dia katakan Allah Bapa itu seperti seorang arsitek, dia katakan. Dia dapat membangun rumah yang indah untuk kita di surga kelak. Karena kebetulan ayahnya adalah seorang arsitek, dia katakan Allah Bapa itu sedang merancangkan tempat yang nyaman bagi kita nanti, tempat yang indah di surga, dia katakan saudara. Lalu guru itu tersenyum mendengarkan semua jawaban-jawaban dari murid-murid yang telah mereka kerjakan sepanjang satu minggu itu. Tetapi setelah semua anak memberikan jawaban saudara, ada seorang anak yang sejak awal anak ini berdiam diri saja, dan dia nampaknya risih mendengar jawaban anak-anak yang lain itu. Namanya Edi, sebut saja namanya Edi saudara. Lalu ibu guru sekolah minggu bertanya, menurut kamu Edi, seperti apakah Allah Bapa itu? Kata ibu guru kepada anak yang diam tadi. Dengan lembut, ia tahu anak ini
tidak seberuntung orang yang lain, ya, ekonominya pun lemah, cenderung lebih tertutup dari anak-anak yang lain. Lalu Edi pun hampir-hampir tidak mengangkat mukanya, dan suaranya begitu pelan waktu menjawab pertanyaan ibu guru itu. Dia katakan, "Ayah saya seorang pemulung, Bu Guru. Jadi saya pikir Allah Bapa kita itu seperti seorang pemulung juga," dia katakan, "seperti seorang pemulung ulung." Baru mendengar itu, saudara, ibu guru sekolah minggu itu terkejut karena dia mendengar jawaban yang sepertinya risih. Tetapi ketika dia mendengar itu, anak-anak lain pun protes, saudara. Ketika si Edi memberi jawab itu, anak-anak lain pun protes. Lalu ibu guru mulai katakan, "Coba jelaskan Edi, apa maksud ungkapanmu itu?" Dia katakan dengan wajah menatap sekeliling. Sebelumnya Edi memberikan jawaban. Dia katakan, saudara, ya, bahwa Allah Bapa itu adalah seorang pemulung yang ulung, saudara. Dia memungut sampah-sampah seperti ayah saya. Lalu setelah sampah itu dipungut, dikumpulkan, dibersihkan, lalu didaur ulang, jadilah menjadi barang yang baru. Dia katakan, saudara, seperti itu rasanya Allah Bapa itu bagi saya. Sama seperti Bapakku juga adalah seorang pemulung, dia katakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mendengar jawaban itu, semua orang yang ada di ruangan kelas itu terdiam. Karena mereka merenungkan bahwa ternyata benar, saudara, bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu dia datang sebagai seorang yang mulia, yang terhormat, datang menjadi seorang yang hina, yang lemah. Dan benar, dia mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rusak hidupnya, orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa setan, kuasa dosa dan seterusnya. Lalu melepaskan, mengangkat, mengambil kita untuk dibawa kepadanya. Lalu di dalam dia kita dibaharui menjadi ciptaan yang baru, saudara. Sama persis seperti pemulung tadi, mengambil barang-barang rongsokan itu, membawanya kembali untuk didaur ulang, lalu jadilah barang yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk hal itu. Karena firman Tuhan juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mengendaki supaya kita binasa. Sehingga walaupun kita menjadi pribadi yang rusak, yang hancur oleh karena dosa, dia datang untuk mengambil kita. Dia mengasihi kita, dia mengangkat kita, dia memperbarui hidup kita. Sehingga di dalam Tuhan kita menjadi pribadi yang baru, diciptakan baru. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang kita harus syukuri pagi hari ini, saudara. Seharusnya kita di hari baru ini, kita semua bersyukur kalau kita benar-benar merasakan kita adalah orang yang telah diangkat oleh Tuhan, dipilih Tuhan, diambil Tuhan dari hidup keberdosaan kita yang bejat, yang jahat. Tuhan mengangkat kita dari sana, Tuhan memilih kita dari sana, Tuhan membawa kita kepadanya, diperbaharui di dalam Dia, dan kita menjadi ciptaan baru karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya dalam pembacaan kita hari ini katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan pekerjaanmu, saudara. Itu pemberian Allah. Tuhan yang datang untuk mengaruniakan kepada kita keselamatan. Seperti seorang pemulung tadi, memberi dirinya, mengambil kita, mengangkat kita, dan juga memperbarui hidup kita. Betapa kita harus bersyukur untuk ini. Marilah kita sebagai anak Tuhan yang sudah diperbarui dalam Tuhan, kita bersyukur, saudara, karena di dalam Tuhan sesungguhnya kita ciptaan baru. Baiklah kita boleh melihat ke depan, memandang ke depan, sehingga sesulit apapun, serusak, seburuk apapun masa lalu kita, di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur untuk hal itu. Tuhan memberkati saudara yang mendengarkan renungan ini dan juga dapat melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Di pagi yang indah ini kami diingatkan akan kehidupan kami yang sesungguhnya tidak benar, berdosa dan tidak layak. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan datang menyelamatkan kami, mengangkat kami seperti seorang pemulung yang mengangkat kami sebagai rongsokan oleh karena dosa.
mengambil kami kembali kepadamu, memperbarui hidup kami sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Berkati umat Tuhan mendengarkan firman-Mu ini, yang mendengarkan renungan ini, sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan menjalani hidup yang baru dalam Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan, terus dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan berikan kepastian, kekuatan, pertolongan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Ada banyak anak Tuhan yang sedang mengharapkan pekerjaan saat ini. Biarlah mereka boleh dibantu Tuhan, ditolong dan diberkati Tuhan. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Dan masih banyak anak-anak-Mu Tuhan saat ini mengharapkan anugerah-Mu. Hamba doakan mereka dalam nama Yesus diberkati dalam nama Tuhan. Khususnya anak-anak kami dalam perguruan pendidikan. Biarlah mereka boleh ditolong Tuhan, sehingga mereka juga boleh belajar sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu yang diharapkan Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Dan saya berharap bantu juga kami saudara untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada banyak orang juga boleh diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.